Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Kita akan belajar tentang Kapitan Patimura. Berdasarkan gambar yang kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Pahlawan Patimura lahir di Maluku Selatan. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Karena bantuan pasukan Belanda dari Jakarta, keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Yang ingin saya ketahui dari pahlawan Patimura adalah mengapa ia dapat dijadikan gambaran dari lembaran uang kertas Rp1.000? Perlawanan apa yang dilakukan? Dan mengapa ia ingin melakukan perlawanan atau pembelaan tersebut? Nah, untuk menjawab rasa ingin tahumu, bacalah teks berikut. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? 1. Kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Dorset. Beliau juga berhasil mengordinir raja-raja dan pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat. 2. Kapitan Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Jelaskan jawabanmu. Iya, Patimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Jelaskan jawabanmu. Iya,
Pattimura menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku. Apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jelaskan jawabanmu. Ya, Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Kapitan Pattimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Pattimura? Tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kapitan Pattimura adalah sosok pemberani membela kebenaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita yang berani membela teman karena ia benar. Kemudian yang kedua, Kapitan Pattimura adalah sosok yang mendahulukan kepentingan bersama. Contoh teladannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita melaksanakan hasil musyawarah dengan itikad baik, meskipun berlawanan dengan kepentingan pribadi diri. Kemudian yang ketiga, berani berkorban jiwa raga. Contoh teladannya dalam kehidupan sehari-hari, kita yang berani mengorbankan kesenangan, kenyamanan untuk belajar tekun dan giat demi menggapai cita-cita. Kemudian yang keempat, Kapitan Pattimura adalah sosok yang pantang menyerah. Contoh teladannya, kita yang meski gagal namun terus mencoba dan tidak patah semangat. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Sikapku yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah, misalkan saja ya, menerima pendapat orang lain, mendahulukan kepentingan bersama, kemudian tidak memotong pembicaraan ketika orang tersebut sedang berbicara dengan orang lain. Sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila adalah, misalkan saja, tidak berlaku adil terhadap sesama anggota kelompok, tidak menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, melanggar peraturan, kemudian menggunakan hak dan kewajiban secara tidak merata. Rencana perbaikan yang akan aku lakukan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan bentuk, status sosial, dan lain-lain, bersikap adil dan tidak memihak, memperlakukan semua orang dengan baik, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Kapitan Pattimura memimpin perang melawan Belanda. Ia menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita bekerja untuk menentukan besar sudut dari perpotongan garis sejajar. Amati ketiga pasangan garis berikut. Presentasikan 3 sifat garis tersebut. Hal-hal yang perlu kamu presentasikan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana garis tersebut terbentuk dan bagaimana sudut yang terbentuk. Nah, yang pertama, garis berpotongan tegak lurus. Sudut-sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada rambu perempatan jalan. Kemudian gambar yang kedua, garis sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api. Kemudian yang ketiga adalah garis berpotongan tidak tegak lurus. Sudut yang dihasilkan adalah sudut tumpul dan sudut lancip. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.